Call me Joe. Cerita dimulai dengan Joe yang sedang bernegosiasi mengenai persyaratan pertarungan bawah tanah. Hal ini dia lakukan untuk mengatasi krisis keuangan yang ia hadapi. Musim pertanian yang buruk membuatnya terlilit utang, sementara 12 pekerja yang putus asa bergantung padanya untuk mendapatkan upah demi bertahan hidup. I don't care about you, I care about... Fighting is the only thing I'm good at. How many times can I fight? You owe people money. We had a bad run on the farm. People relying on me for wages to eat. Lalu Joe memasuki arena pertarungan yang penuh sesak dan suara sorak penonton. Di sana ia langsung terlibat dalam pertarungan brutal melawan lawan pertamanya yang agresif. Suasana terasa sangat tegang ketika keduanya saling bertukar pukulan dengan sengit. Namun pada akhirnya, Joe berhasil mengalahkan lawannya itu. Setelah pertarungan, sahabat Joe bernama Lopez mengobati lukanya menggunakan gel khusus. Namun karena Joe merasa jika uang yang mereka dapatkan belum cukup, tanpa ragu ia pun kembali memasuki arena dan terlibat dalam pertarungan berikutnya yang tak kalah brutal. Joe kembali dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun tubuhnya kelelahan dan penuh luka, namun ia menyadari bahwa hasil yang didapat masih belum cukup. Sehingga dia pun kembali melakukan beberapa pertarungan lagi, hingga uang yang dikumpulkan dirasa telah cukup. Lalu kita diperkenalkan tunangan Joe bernama Estrella yang lagi merawat lukanya. Dia adalah putri satu-satunya dari seorang tentara. Di sini juga diketahui jika sebelumnya Joe adalah seorang tentara bayaran. Tapi semenjak bertemu Estrella, dia memutuskan berhenti dan memilih mengelola perkebunan milik kekasihnya tersebut. Yeah, it's terrible, but You know, if this is what you look like when you win, Joe, you did what needed to be done. Kemudian Joe mengunjungi kebunnya, dan di sana dia disambut Lopez dan para pekerja pertanian. Lopez menjelaskan bahwa mereka sedang membakar tunggul pohon yang terserang hama untuk mencegah penyebaran penyakit. Mereka juga mengakui besarnya risiko kerugian dalam pertanian. Tapi meski begitu, Joe dengan tegas menolak untuk memberhentikan para pekerja yang sedang kesulitan. How's the crop? This is farming. We cleared the diseased trees and we're burning the crop is ready to be harvested. We can lay them off. No, we can't just lay them off. These people have worked with Estrella their whole lives. This is actually distracting me. Why don't you go and get some? Thank you. Setelah meninggalkan para pekerja, Joe kembali ke rumah untuk menemui Estrella. Estrella mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Joe telah memperbaiki kendaraan lama mereka. I'm going to send Marco. How did I end up with an Australian? Kemudian, Estrella memintanya untuk mengantar Marco ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan makanan. Setelah melakukan beberapa jam perjalanan, Joe dan Marco akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Mereka sempat bercanda dengan pedagang wanita mengenai masa lalu Joe yang penuh kekerasan di berbagai tempat. Namun sekarang, pria itu lebih memilih tinggal di desa terpencil, yang tentu saja hal itu dilakukan Joe agar dia bisa selalu berada di dekat kekasihnya. what she says. Situasi tiba-tiba berubah ketika sekelompok preman datang dan memukul pedagang tadi. Hal itu membuat Joe sangat kesal dan marah. Merasa tidak dihormati, preman itu lalu menghampiri mereka berdua. Seorang pria yang diketahui bernama Chavez lalu menodongkan senjata kepada Marco. Where you think you're going? Go, get in the car, go. Joe segera menyuruh Marco masuk ke dalam mobil. Karena tidak ingin terlibat masalah,
Joe pun mengalah dan tidak meladeni preman tersebut. Ketiga preman itu kembali, lalu dengan kejam menembak pedagang wanita tadi. Joe mencoba menenangkan Marco yang kelihatan sangat syok melihat kejadian itu. Dia mengatakan jika kejadian seperti ini sangat lumrah terjadi di daerah perbatasan. Di tengah obrolan mereka itu, tanpa diduga Chavez dan temannya mengikuti mereka. Joe berusaha kabur, namun mobil yang dia kendarai menabrak pohon. Chavez menarik Marco keluar dari mobil. Di sini diketahui jika ayah Chavez adalah seorang bos mafia di wilayah tersebut yang dijuluki Sang Jenderal. Namun tepat saat Chavez hendak mengeksekusi Marco, Joe bergerak cepat menembak mereka dengan presisi mematikan hingga semuanya tewas. From my family, in my state, Didn't disrespect no one, please. I'll make it right. There's no repercussions. Marco yang menyaksikan kejadian itu merasa terguncang. Tetapi Joe menenangkannya dan memastikan bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia juga memperingatkan bahwa anggota kartel lain pasti akan datang. You good? Oleh sebab itu, Joe kemudian meminta Marco membantunya menguburkan mayat-mayat tersebut dan membersihkan lokasi kejadian. Setelah mengantar Marco pulang, Joe berpesan agar Marco merahasiakan kejadian tadi. Dia berjanji jika semuanya akan baik-baik What saja. happened today, Marco? I won't say a word. Thank you, boss. Keesokan harinya Joe seperti biasa berlatih keras menggunakan samsak. Estrella menyadari ada yang berbeda dari Joe. Ia terlihat selalu waspada, seolah menunggu konflik yang akan datang, meskipun Joe selalu mencoba menutupinya dengan senyuman. It's better to be a warrior in a farm. You want to be a warrior. You can walk in through the front door. Ouch. Suatu hari, dua orang pria asing datang ke perkebunan mereka tanpa izin. Ia mengaku kehilangan sopir dan meminta bantuan Joe untuk mengantar mereka. Joe pun setuju dan mengajak mereka berkeliling untuk mencari. Selama perjalanan, pria itu berbicara tentang masa lalunya dan ambisinya sambil mengamati Joe dengan penuh perhatian. I was one of those kids. We appreciate the ride. Thanks again. Setelah pria itu pergi, Joe menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia segera kembali ke rumah dan memperingatkan Estrella bahwa bahaya sedang mendekat. Ia menceritakan tentang kejadian yang dia alami beberapa hari yang lalu dan meminta Estrella untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Come on, Marco. Namun tak lama kemudian, pria asing itu kembali dan memperkenalkan dirinya sebagai baptis. Ia mulai menginterogasi Joe tentang sebuah truk yang terbakar dan mengungkapkan bahwa kendaraan itu milik putra seorang bos kartel. Bahkan, jasad anak tersebut ditemukan terkubur di tengah area perkebunan. No, it wasn't. Son and his two friends. Situasi semakin tegang ketika seorang pria bernama Ruthie memasuki rumah tanpa permisi. Namun Joe berusaha tetap tenang sembari mengatakan jika ia tidak mengetahui kejadian tersebut. Sebelum pergi, Baptis meninggalkan nomor teleponnya, menandakan ancaman yang belum berakhir. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Joe dan Estrella bersiap untuk melarikan diri. Dikarenakan Marco tidak bisa dihubungi, Joe dan Estrella memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Setibanya di sana, Joe melihat seorang pria asing keluar dari rumah Marco dengan kondisi berlumuran darah. Setelah menghabisi pria tersebut, Joe masuk dan sangat kaget ketika melihat Marco telah tewas berlumuran darah di dalam bak mandi. Joe keluar dengan perasaan marah dan sedih. Ia menceritakan jika Marco telah tewas dan meminta Estrella pergi ke sebuah restoran di luar kota, lalu menunggunya di sana. Sementara dia akan mengatasi orang-orang yang telah membunuh Marco, yang pastinya juga mengincar mereka berdua. Setelah Estrella pergi, Joe kembali masuk ke dalam rumah Marco. Ia mengambil golok yang sebelumnya digunakan pembunuh untuk membantai Marco dan berjanji akan membalaskan kematian sahabatnya tersebut. You said you wanted
as bad as they are, huh? Di halaman, anak buah jenderal sudah berkumpul dan mendapati rekan mereka telah tewas. Lalu Joe keluar dan menghabisi mereka semua dengan golok tadi. Namun pertarungan harus berhenti ketika Joe mendengar Baptiste dan anggotanya datang dan segera memilih kabur menghindari musuh yang jumlahnya lumayan banyak. Sempat bertemu dengan Ruthie dan Joe bisa mengalahkan pria tersebut. Ledgers. And Namun lagi-lagi dia harus kembali kabur saat mendengar suara Baptiste dan anggotanya mendekat. Joe berlari secepat mungkin sambil berusaha menghindari tembakan yang dilepaskan Baptiste. Melihat Joe berhasil lolos, Ruthie sangat kesal karena Baptiste gagal membunuh Joe. Namun Baptiste mengingatkan agar Ruthie menjaga sikap karena Ruthie sendiri juga tidak bisa menghadapi Joe. You fought him. Sementara itu, Joe akhirnya kembali bertemu Estrella. Namun ternyata salah satu tembakan Baptiste mengenai perutnya. Estrella dengan panik berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa hari, Joe akhirnya sadar. Estrella menjelaskan bahwa ia sempat mengalami demam tinggi namun berhasil diselamatkan dengan antibiotik. Ia juga mengungkapkan bahwa perkebunan mereka telah diambil alih sang jenderal. Namun meski begitu, Estrella menolak menyerah dan bersumpah akan merebut kembali tanah mereka. Dengan tekad kuat, Estrella meminta Joe untuk melatihnya bertarung. Joe pun mulai mengajarinya teknik pertempuran jarak dekat dan penggunaan pisau, menekankan pentingnya menyerang titik-titik vital. Estrella belajar dengan cepat dan menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Your target down, immobilize him. Good, that was good. Di sisi lain, Joe mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ia kembali ke dunia pertarungan bawah tanah dan menemui seorang promotor bernama Sue. Awalnya Sue meremehkannya. Tetapi setelah melihat kemampuan Joe yang menghajar salah satu bodyguard, ia akhirnya memberinya kesempatan bertarung dengan identitas baru. I've been here before. I know. Joe pun kembali ke arena dengan mengenakan topeng. Pertarungan berlangsung brutal, dan ia mendominasi lawannya. Namun, kejutan besar terjadi saat Baptiste juga tiba di tempat tersebut dan membawa paksa Estrella pergi. Menyadari jika kekasihnya dalam bahaya, Joe pun diliputi amarah dan keputusasaan. Joe bersumpah akan membunuh semua orang yang terlibat. Ia kemudian mendatangi pedagang senjata ilegal bernama Thompson untuk mempersenjatai dirinya. Namun dikarenakan Joe tidak memiliki cukup uang, Thompson pun menolak memberikannya. Dan bahkan ia menyuruh anak buahnya membunuh Joe. Namun tanpa dia duga, Joe membalikkan keadaan dan menghabisi seluruh anak buahnya, bahkan dengan paksa mengambil semua senjata milik pria tersebut. Awalnya Joe akan membiarkan Thompson hidup asal ia tidak memperpanjang masalah ini. Tapi karena Thompson ingkar janji, Joe kembali dan menghabisi pria tersebut. Dengan persiapan lengkap, Joe menyerang markas kartel seorang diri. Ia menyusup secara diam-diam, melumpuhkan penjaga satu persatu, hingga akhirnya baku tembak besar tak terhindarkan. Joe menembus pertahanan musuh dan memaksa Baptiste untuk menghubungi bosnya, El General. You are. Call your boss. Situasi semakin tegang saat Joe menyandera anggota kartel dan menunggu Estrella dikembalikan. Ia menunjukkan bahwa ia siap mati demi mempertahankan satu-satunya hal berharga dalam hidupnya. Akhirnya, Estrella dibawa dalam keadaan selamat. Namun, ketegangan belum berakhir. Kedatangan pasukan kartel memicu pertempuran besar. Dalam kekacauan itu, aliansi tak terduga terbentuk, di mana Baptiste menghabisi Ruthie yang selalu melawan perintahnya. Sehingga mulai sekarang, Baptiste pun memihak kepada Joe
dan bersama-sama akan melawan sang jenderal dan anak buahnya. Melihat jenderal keluar dari mobilnya, muncul ide bagi Joe untuk menemui bos kartel tersebut. Awalnya, mereka kira jika Joe akan melakukan negosiasi. Namun tanpa diduga, Joe menembaki sang jenderal bertubi-tubi hingga pria itu pun tewas di tempat. Sehingga dengan kematian bos kartel, pertempuran berubah menjadi perang habis-habisan. Joe, Estrella, dan Baptiste bertarung tanpa henti melawan. Tembakan bergema di seluruh area, tubuh-tubuh berjatuhan, dan pertahanan musuh perlahan runtuh. Joe terus maju, menyingkirkan setiap lawan dengan efisiensi tanpa ampun. Sementara Estrella berhasil mengambil alih senjata mesin milik musuh untuk dia gunakan sendiri. Sementara itu, Joe kembali berhadapan dengan pria sebelumnya, yang mana mereka melakukan pertarungan menggunakan golok. Setelah memenangkan duel, Joe lalu membantu Baptiste dan Estrella menghabisi pasukan kartel hingga akhirnya sisa-sisa pasukan kartel berhasil dilumpuhkan. Baptiste sangat gembira. Dia tidak menyangka jika mereka bertiga mampu memenangkan peperangan ini. Yang tidak lama kemudian, Lopez dan para pekerja kebun datang ke tempat tersebut. Film diakhiri dengan Lopez pergi karena harus menemui dokter gigi, sedangkan Joe melamar Estrella dengan menggunakan pin granat sebagai cincinnya